lebih seru lagi di Indrapura sini, nanti saya tunjukkan. Itu ada masjid yang di bawahnya itu ada ini kuil atau candi. Jadi masjid ini dibangun di atas candi. Candinya itu terus turun. Terus dia itu bangun di atas. Ini ada di internet ini. Kalau Anda baca di situ ada. Dan kita coba bikin apa namanya? Nah, ini dia. Bikin GPR di situ, di bawahnya ada candi itu, ada terowongan, ada itu segala macam. Ini jalan ke masjidnya, ini kita GPR ya, sampai 25 meter ke bawah. Cuman ya nggak dibongkar sampai sekarang. Kalau dibongkar kan Aceh jadi tempatnya candi, kan sampai sekarang belum ada candi di Aceh. Masjid ini juga masjid bersejarah, Samudra Pasel soalnya. Jadi juga ini saya pengen cerita Banda Aceh gitu ya. Ini penelitian tentang tsunami, beberapa kawan yang sekarang ini kepala PPGL LIPI di situ BRIN. Di sini menunjukkan bahwa kita bisa identifikasi tsunami 1390, ini tsunami 1450. Kenapa kita bisa tahu itu tsunami? Karena ini ada endapan laut dalam yang masuk ke sini, yang nggak mungkin diendapkan di daerah-daerah biasa saja dan harus dibawa oleh gelombang dari laut dalam masuk ke situ. Jadi ini bisa diidentifikasi dengan bagus dan termasuk tadi itu akhirnya mencapai plot-plot yang menunjukkan tahun berapa itu bisa terjadi tsunami-nya. Bagaimana kita bisa tahu tahunnya? Dari karbon. Karbonnya didating keluar tahunnya itu. Nah, ini salah satunya di Aceh misalnya. Ini ada patahan besar yang tadi saya katakan patahan Sumatera itu bergerak terus sampai sekarang kan. Tapi masa bergeraknya bisa 200 tahun sekali, 300 tahun sekali dan sebagainya. Ini adalah patahan sebelah selatannya, ini sebelah utaranya. Dan kalau Anda lihat di sini ada kuburan yang terendam di laut sudah. Dulunya dipakai, tetapi ancient city Indraparwa, drown under the sea, ini kuburan ini. Udah terendam di laut karena dia turun terus. Jadi karena di dalam segitiga patahan ini dia turun terus, ini kelihatan lembahnya kan. Dan lebih seru lagi di Indrapura sini, nanti saya tunjukkan. Itu ada masjid yang di bawahnya itu ada ini kuil atau candi. Jadi masjid ini dibangun di atas candi, candinya itu terus turun, terus dia itu bangun di atas. Ini ada di internet ini, kalau Anda baca di situ ada. Dan kita coba bikin apa namanya, nah ini dia. Bikin GPR di situ, di bawahnya ada candi itu, ada terowongan, ada itu segala macam. Ini jalan ke masjidnya, ini kita GPR ya, sampai 25 meter ke bawah. Cuman ya nggak dibongkar sampai sekarang. Kalau dibongkar kan Aceh jadi tempatnya candi, kan sampai sekarang belum ada candi di Aceh. Masjid ini juga masjid bersejarah, Samudra Pasel soalnya. Oke, saya pikir ini di Batu Jaya juga di daerah situ yang kelihatannya aman-amannya. Jadi sekarang ternyata kalau diperhatikan, kayak katanya Jakarta nggak mungkin kena tsunami gempa, itu bisa dari sini, kalau ada gempa besar, itu tsunami bisa masuk lewat Selat Sunda dan sampai ke Jakarta. Salah satu contoh yang saya dapatkan, itu di daerah Batu Jaya, ini contoh modelingnya tsunami dari beberapa kawan di ITB, saya dikasih, lihat nindang. Bisa nih sampai ke Kerawang sini, sampai ke sini. Jadi siapa bilang Jakarta di sini nggak bisa punya potensi tsunami, bisa lewat sini, kemudian sampai bahkan buktinya di Batu Jaya sini. Itu saya temu, salah satunya ini saya tunjukin lagi. Nah ini di Batu Jaya. Ini ada endapan-endapan tsunami di sini, di sawah sini. Ini 14 km dari ujungnya Sungai Citarum. Dan di bawahnya masih ada, dan itu tenggelam terus. Yang tadi dikatakan sebelah utara Jawa itu tenggelam, iya tenggelam. Makin yang selatannya itu naik ke atas. Itu salah satu contoh. Bengawan Solo dulu itu
ke arah laut selatan sebenarnya. Tapi setelah beberapa ribu tahun sebelumnya ini dia naik pegunungan selatan yang tadi kata Mas Sindung itu ya benar, emang secara geologi kayak gitu. Terus akhirnya yang di utara mulai turun. Nah sekarang turunnya sampai akhirnya bangunan-bangunan itu terendam semua di situ. Ini juga ini tunjukkan bahwa di bawah itu ada bangunan-bangunan itu. Saya juga skip aja sih Majapahit juga. Saya pernah juga di ITS dulu bicara soal di bawah Majapahit yang sekarang itu ada lapisan-lapisan yang menunjukkan ada kebudayaan sebelumnya dan bahkan sampai abad ketiga sebelum Masehi. Saya nggak tahu kerajaan apa di situ. Orang menyebutnya pre-Majapahit atau apa, tapi bahwa Raden Wijaya datang ke situ mungkin dia juga mempelajari bahwa di daerah situ bagus untuk ke tempat mendirikan kerajaan juga. Dan di situ ada bekas gunung lumpur kecil yang kayak Lapindo itu di daerah channel-channelnya Majapahit itu saya coba teliti waktu kemarin pakai GPR itu sampai 10 meter ke bawah itu kelihatan. Dan bata-bata di sini umurnya juga beda, ternyata lebih tua daripada bata-bata zamannya Hayam Wuruk. Dari situ kami dari para ahli geologi biasanya melihat, ini satu ruang yang sama ditempati oleh budaya yang berbeda-beda di situ. Lebih seru lagi di Indrapura sini, nanti saya tunjukkan. Itu ada masjid yang di bawahnya itu ada ini kuil atau candi. Jadi masjid ini dibangun di atas candi. Candinya itu terus turun. Terus dia itu bangun di atas. Ini ada di internet ini. Kalau Anda baca di situ ada. Dan kita coba bikin nah ini dia, bikin GPR di situ, di bawahnya ada candi itu, ada terowongan, ada itu segala macam. Ini jalan ke masjidnya, ini kita GPR ya, sampai 25 meter ke bawah. Cuman ya nggak dibongkar sampai sekarang. Kalau dibongkar kan Aceh jadi tempatnya candi, kan sampai sekarang belum ada candi di Aceh. Masjid ini juga masjid bersejarah, Samudra Pasel soalnya.